Oke, kita masuk sekarang ke leverage teknologi. Jadi tanpa leverage tidak mungkin kita bisa mencapai 10 kali lebih. Tapi dengan leverage mungkin. Ya. Jadi ingat, gambar ini mungkin sudah sering diperlihatkan dimanapun inovasi segala macam, bahwa ini sudah terbukti. Ya. 20 tahun terakhir sudah terbukti bahwa perkembangan teknologi, terutama teknologi komputer, adalah eksponensial. Jadi bisa kita prediksi, dan titik-titiknya sudah terbukti, ini ada grafiknya. Jadi kita bisa ngelihat hampir 18 bulan berikutnya pasti double. Ya, 18-15 bulan berikutnya pasti double. Pasti double. Ya udah tinggal dikalikan aja. Jadi kalau kita ingin punya bisnis 3 tahun ke depan, pastikan bahwa komputer yang kita pakai, kita sudah bisa prediksi kalau sekarang misalnya kecepatannya 1000, berarti akan jadi 2000, 2 tahun depan akan jadi 4000 di tahun berikutnya. Jadi kecepatannya pakai yang 4000. Jangan mengandalkan pakai kecepatan yang 1000. Itu sudah kita schedulekan di program kita, ya. Jadi berikutnya adalah disesuaikan dengan teknologi. Jangan memakai teknologi yang ada sekarang. Kalau memang kita akan pakai 2-3 tahun ke depan, pakai teknologi yang 2-3 tahun ke depan. Ya. Itu harapannya. Jadi key point di eksponensial teknologi adalah change yourself or you will be changed. Kita udah merubah mindset. Ya. Yang penting itu. Mindset apalagi dari segi teknologi yang harus kita punyai. Nah, yang berikutnya, bahwa di tahun-tahun ke depan ada banyak eksponensial teknologi which will help us to get to the destination faster. Ya, ada 20 lebih, sekarang mungkin sudah ada 30-an lebih eksponensial teknologi. Nah, kita harus cari ini eksponensial teknologi itu semua. Ya, siapa tahu 1, 2, atau 3 teknologi ini akan bisa mengaccelerate. Mindset kita harus itu, bahwa eksponensial akan membantu kita dan ada teknologinya. Tinggal kita harus cari expertise-nya di situ. Lalu yang berikutnya, lots of millions of jobs will be created. Ya. Jadi di 10 tahun ke depan akan lebih banyak pekerjaan, bukan lebih kurang. Jadi kita selalu khawatir dengan adanya mesin, adanya robot, bahwa pekerjaan akan berkurang. Ya, itu mindset kita dulu kan. Pasti. Coba mindsetnya sedikit dirubah. Dengan eksponensial teknologi ini, jobs akan jauh lebih banyak. Masalahnya, siap tidak orang-orang ini untuk pada saat jobs itu datang, dia sudah siap skillnya. Kenapa? Karena datangnya job itu akan mendadak. Ya. Coba kalau saya tanya ke Bapak Ibu sekarang, ada tidak Bapak Ibu sekarang yang sudah siap jadi katakanlah cryptocurrency miner? Di sini siapa yang siap? Saya yakin tidak ada yang siap. Kenapa? Karena datangnya begitu cepat. Ada tidak Bapak Ibu sekarang yang sudah mulai berinvestasi di digital asset? Belum. Kenapa? Datangnya begitu cepat. Belum. Tidak siap. Kenapa? Tidak teredukasi. Ya, jadi tugas tadi makanya saya sangat setuju dengan ProMind, edukasilah komunitas kita. Dengan apa? Jobs yang akan datang. Bukan artinya setelah selesai bekerja di UT atau di pekerjaan sekarang selesai. Tidak, pekerjaan akan lebih banyak. Bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di mana-mana secara online. Tidak tergantung daripada umur, karena ini skill, ya. Tidak tergantung dari waktu, tidak tergantung dari tempat. Nah, jenis pekerjaan-pekerjaan seperti ini perlu kita edukasikan. Apalagi tadi saya mendengar dari Pak Edi bahwa umur 35 sudah selesai pensiun. Padahal wah, resources-nya dia masih kuat, ya.
artinya umurnya masih panjang, keahliannya ada. Nah, ini kan perlu kita edukasi. Pindahkan ke digital misalkan. Ya, expertise-nya, apakah dia jadi instruktur, jadi tadi di sertifikasi atau di usaha apapun. Nah, ini yang sangat penting, edukasi. Jadi yakinkan di mindset kita bahwa kerjaan akan lebih banyak dari sekarang dengan adanya eksponensial teknologi. Ya, saya baru bicara tentang kripto saja, belum bicara tentang hal yang lain, blockchain, nanoteknologi, genetics, tentang quantum computing, banyak sekali Pak. Satu teknologi bisa menghasilkan ratusan jenis pekerjaan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya yakin waktu saya dulu kuliah tidak pernah terpikirkan akan ada pekerjaan seperti YouTuber. Ya, apa tuh YouTuber? Nggak kebayang kok jadi YouTube dapat uang sampai miliaran. Ya, jadi profesi-profesi seperti itu, e-sport adalah hal-hal yang memang datang dan akan banyak. Ya. Nah, kita siapkan adalah edukasinya buat mereka-mereka yang jobs in the future. Terus yang poin berikutnya, we will have 2 billion new minds joining the internet. 2 billion new minds itu apa artinya? Ada dengan internet saja kita udah terhubung. Apa yang terhubung? Bukan hanya komputer, tapi nanti pemikiran kita. Ya, sharing, kita bisa share lewat internet, share apa? Share share penemuan-penemuan, share ide, sharing. Tadi kan ada yang mengusulkan tuh Pak Eka kalau tidak salah, bagaimana bisa membantu orang supaya karirnya, ya mentoring berarti. Itu sharing. Nah, hal yang semacam itu akan jauh lebih banyak in the future. Dan itu harus kita siapkan infrastrukturnya. So, artinya dunia ini adalah lebih sejahtera ke depannya. Abundance daripada sekarang. Mindsetnya harus demikian. Sehingga akan lebih banyak opportunity, lebih banyak kebaikan-kebaikan, akan lebih banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa kita offer kepada komunitas kita. Ya. Nah, cuman memang harus ada perubahan di mindset kita, harus ada perubahan di bisnis adalah model bisnisnya. Seperti BMC tadi yang sudah dibuat, itu adalah model bisnis. Harus keluar model bisnis yang eksponensial yang baru. Kenapa? Karena jenis teknologinya baru, persepsi orangnya juga baru. Kita harus mengedukasi juga ke customer-customer kita ini. Ya. Jadi the future is better than we think it's gonna be. Ya, kita terlalu banyak lihat media bahwa polusi lebih besar, kematian lebih banyak, properti lebih banyak. Ya. Kita kurang terekspos terhadap hal yang positif. Padahal secara data, kalau Bapak baca buku apa nama bukunya itu exponential something lah ya, bahwa the world is actually better than we think. Ya, dan itu data-data angka yang dibicarakan. Ya, salah satunya yang kita hadapi adalah human collective intelligence yang sudah digabungkan sama teknologi. Ya, ini yang harus kita harness. Nah, ini baik di company, baik di negara, baik di dunia harus kita gunakan. Yang belum, saya yakin masih underutilized. Ya, karena kenapa? Karena teknologinya aja belum teredukasi, apalagi memaslahatkan. Ya, jadi saya harap semua dari 4 grup tadi coba gali eksponensial teknologi, cari beberapa teknologi yang kira-kira bisa mengakselerate. Ya, saya yakin sebagian sudah mendapatkan teknologi apa yang akan digunakan. Ya, salah satunya terbukti bahwa ini WASE adalah collective intelligence, ya, secara komunitas. Jadi makin besar komunitas kita, makin besar powernya. Ya, cuman harus kita harness. Ya, kita sekarang enak, udah bisa mendapatkan benefitnya dari menggunakan Waze atau Google Map. Ya,
dan kita dapatkan gratis. Tanpa adanya komunitas tidak mungkin. Ya. Jadi sekarang banyak hal-hal yang baru bisa dibangun di atas komunitas. Ya. So crowdsourcing for ideas salah satunya. Ide, Bapak cari ingin ada ide sesuatu, ya seperti ide bisnis ini aja. Lemparkan coba ke komunitas. Komunitasnya tapi dilemparkan maksudnya di dalam network. Ya. Bisa pakai tadi Trello, bisa pakai Slack, bisa pakai internet, bisa pakai email, bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, apapun. Sekarang Bapak lemparkan bisa ada feedback-nya. Ya. Itulah the power of community.